Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2024. Nama saya Nirwana SAG, salah satu guru di SMP Sata Praja di Luwu. Angkatan 2, jurusan Pendidikan Agama Islam. LPTK IAIN Palopo, NIM 2402080019 pada hari Jumat 31 Januari 2024 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Sata Praja kelas 7. Judul materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu salat dan zikir. Inilah video atau praktek video pembelajaran saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas siapkan temannya. Baik. Yaman. Salawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan. Ya, bagaimana kelasnya? Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Baik semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di kesempatan ini untuk bertatap muka seperti biasanya. Ya, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, ketua kelas pimpin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai Ibu mau mengabsen dulu ya. Absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Kita lanjut. Ini materi ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada tujuh tujuan pembelajaran kita yaitu ya peserta didik dapat menjelaskan pengertian salat ya. 2. Peserta didik dapat memahami makna salat. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian zikir. Peserta didik dapat memahami zikir. Peserta didik dapat memahami salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku terpuji. Peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan salat dan zikir. Ya, 7. Peserta didik dapat mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqamah. Ya. Kita lanjut. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke. Kita masuk pantun pemantik. Ya, ada pantunnya. Ya, ini cari barang lama di gudang, pengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang,
salat 5 waktu jangan terlewatkan. Ya, maksudnya itu bukan pancing sembarang pancing ini. Kita disuruh untuk salat 5 waktu, jangan ditinggalkan, jangan bolong-bolong salatnya, harus diikuti terus ini salat 5 waktu, dilaksanakan. Ya, kita masih di materi itu makna salat dan zikir. Apa maknanya ini? Maknanya salat. Ya, ini pengertian dalil atau perintah salat. Ya, kita ketahui bahwa salat adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat bacaan-bacaan tertentu dan gerakan-gerakannya itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu pengertiannya atau makna salam. Ya, ini kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Ya, siapa yang bisa baca? Husna, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, kita lihat di sini artinya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ya, lanjut. Ya, di sini kita perhatikan gambar. Ya, ini gambar azan panggilan untuk salat. Kalau sudah ada panggilan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sudah siap-siap meninggalkan semua apa kegiatan di luar. Ya, kita sudah siap-siap ke masjid untuk berwudu dulu, baru kita salat berjamaah. Ini dihentikan dulu kegiatan-kegiatan di sekolah, semuanya kegiatan. Ya, kita siap-siap ke masjid, berwudu dan salat. Ya, hadis Rasulullah SAW. Ya, silakan. Ayo ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala hamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'is zakati wal adli wa saumi Ramadan. Ya. Oke. Ya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan, yaitu persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, kedua, mendirikan salat. 3, menunaikan zakat. 4, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Ya, akhir Bukhari. Ya, ini
terjemahannya ya. Ya, kita masuk ketentuan pelaksanaan salat. Ya, syarat wajib salat. Ini syarat wajibnya itu ada 3 syarat wajib, yaitu beragama Islam. Ya, kita salat itu tidak boleh agama Kristen ya, atau ada yang gabung di sekolah salat berjamaah ada agama Kristen, tidak boleh, harus beragama Islam. Terus kedua, berusia sudah mencapai balik. Ya, boleh anak-anak, maksudnya di bawah umur, bisa kita ajak supaya dia nanti tahu bahwa ini cara-caranya salah. Ya. Bagi laki-laki, kalau sudah balik tanda-tandanya bagaimana? Pertama, suaranya berubah, ya, sudah selalu mimpi-mimpi basah. Ya, 2. Terus bagi perempuan, menstruasi. ya, sudah menstruasi. Ya, itu tandanya bagi perempuan. Dia punya ini buat dada sudah agak besar-besar saja ya. Oke, berakal. Masa mau salat kalau orang sehat, orang gila, orang stres itu tidak diwajibkan untuk salat ya. Bisa kaca dalam masjid kalau orang gila yang masih ya. Oke, harus berakal. Terus kita masuk syarat sah salat. Bagaimana syarat-syaratnya? Mengetahui bahwa sudah masuk waktu salat yang akan dikerjakan. Misalkan sudah azan di masjid, ya, sudah masuk waktu salat, kita masih tinggal cerita-cerita. Salat orang tinggal di lambat salat, itu tidak tepat waktunya untuk salat. Harus tepat ya. Ya, kita masuk kedua, suci dari hadas dan najis, baik pada pakaian maupun tempat salat. Ya, kalau kita sore biasanya itu pergi bermain, ya, itu masuk waktu maghrib, tidak mandi dulu, mau keringat nih, bajunya masih kotor, itu saja dipakai, ya, harus kita mandi dulu, bersih-bersih dulu, baru ganti baju, ya, ini suci dari pakaian, tempat salat, ya, harus kalau masuk masjid, lihat dulu, banyak katai teh cicak atau teh burung, ya, biasanya di masjid itu banyak itu teh cicak dan teh burung, harus dibersihkan dulu, ya, tidak boleh ada begini, ada kotoran di kampung sapu, lalu bersihkan, ya, oke, kita masuk menutup aurat. Auratnya laki-laki itu dari mana? Ya, pusar sampai di bawahnya lutut ya, itu di bawahnya ya, auratnya laki-laki. Kalau perempuan ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang kelihatan cuma ya, yang menutupi ya mukena. Nah, oke, dia menghadap kiblat. Kita mencari bagaimana kiblat kita, ya, beda-beda itu kiblatnya. Lain kiblatnya di sana, lain ya, kita mencari saja mana yang menghadap kiblat. Kita ikuti saja yang ini. Oke, lanjut. Rukun salat. Ya, sebelum kita masuk rukunnya salat itu ada niatnya. Apa niatnya? Usalli. Ya, kalau sampai salat maghrib ada niatnya, salat isya ada, salat maghrib ada, ya, salat zuhur dengan asar ada semua niatnya. Ya, tidak boleh tidak membaca, harus dibaca ini niatnya sebelum melaksanakan salat. Oke, berdiri jika mampu. Kalau di masjid biasanya ada orang tidak mampu untuk berdiri, boleh dulu, ya, boleh dulu. Karena biasanya kalau orang-orang tua itu setengah mati lagi mau berdiri lagi kalau sudah dulu ya, biasanya begitu. Boleh dulu. Kalau di rumah boleh tidur, ya. Oke, takbiratul ihram. Yang mana itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Terus selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Ayo, siapa yang bisa baca surah Al-Fatihah?
dengan tumaknina. Ya, apa itu tumaknina? Biasanya kalau kita itu ruku, biasanya bilang lincah ya, dia tidak berbicara tahu, dia berhenti sebentar. Ya, itu namanya tumaknina. Ruku dengan tumaknina. Ya, ini ya. Nah, itu. Kalau kita berhenti sebentar duduk, baca. Oke, ibtidal dengan tumaknina. Apa itu ibtidal? Masih keras suaranya. Ibtidal dengan tumaknina. Oke, sujud dengan tumaknina. Apa dibaca? Terus apa dibaca? Rabbir firli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'afani. Ya, kita lanjut. Dua duduk aktif pada tasawuf akhir. Ya, tayatum. Ayo. Salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, yaitu selanjutnya membaca salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut, 12 membaca salam pertama ke kanan dan ke kiri. Balik kemana dulu? Apa dibaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di sini lanjutnya 13 tertib. Tertib di sini bukan berarti apa namanya tidak bergerak apa ya. Ini tertib sini mulai dari atas sampai ke bawah itu harus berurutan ya. Tidak boleh pindah ke sini ke sana ya. Itu harus berurutan atau tertib. Waktu salat waktu Jumat jumlah rakaatnya. Ya, salat subuh berapa rakaat? 2. Salat zuhur 4. Oke, salat asar 4. Salat maghrib 3. Salat isya 4. Oke, sudah tahu semua ya. Oke, tata cara pelaksanaan salat zuhur. Ya, ada tata caranya. Ya, pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, 2 niat. Apa niatnya salat zuhur? Usolli fardha zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke. Sekarang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Terus berdiri bersedekap dengan membaca doa iftitah. Nih. Baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal
Ya, surah Al-Fatihah. Ayo kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lanjut. Ya, kita membaca surah yang mana kalian suka ini. Ya, dari 3 surah pendek ini harus memilih salah satu yang kalian suka. Yang mana kalian suka? Al-Ikhlas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita masuk yang ketujuh, ruku ketiga membaca tasbih. Mana itu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, ini dibaca 3 kali. Boleh juga ada sini subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, yang mana yang kalian suka, boleh ini, boleh itu. Kalau di atas itu 3 kali, kalau di bawah cuma 1 kali ya. Yang mana kalian suka? Ya, oke. Lanjut. Ya, i'tidal ketiga membaca. Sami Allahu liman hamidah. Ya, oke. Terus lanjut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, oke. Ya, kita masuk sujud ketika membaca. Nah, apa ini? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ini 3 kali juga dibaca dan boleh juga dibaca ini. Ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau ini dibaca cuma 1 kali, kalau di atas 3 kali. Ya, terserah kalian yang mana kalian suka ya. Oke? Oke. 10 duduk antara 2 sujud. Di antara 2 sujud itu membaca. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'anni. Ya, boleh membaca ini dan boleh juga membaca ini ya. Yang mana kalian suka, terserah. Oke? Ya, kita masuk 11. Sujud yang kedua, bacaannya sama pada sujud pertama. Ya, bentar ya. Berdiri bangun dari sujud untuk rakaat kedua, lakukan seperti rakaat pertama. Perbedaannya, pada setelah sujud kedua melakukan wudu tasawuf awal. Wudu tasawuf awal itu membaca At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
melanjutkan rakaat ketiga. Pada rakaat ketiga, lakukan seperti melakukan rakaat pertama, ya. Terus lanjutkan rakaat keempat atau terakhir. Pada rakaat terakhir, yang berbeda hanya pada gerakan terakhir, yaitu melakukan tasawuf akhir. Ya, siapa yang mau baca ini? Ayo, Israel. Kekhusyukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah merupakan orang-orang yang adil dan lurus. Mereka memiliki martabat yang tinggi. Mereka cenderung melalaikan masalah di sekitarnya. Yang dituju hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang dijanjikan oleh Allah olehnya sangat dirindukan. Ketika membaca Al-Quran, mereka khusyuk seolah sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam sholatnya. Salah satu seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair pernah sakit parah di betisnya. Tetangganya menganjurkan untuk dipotong, namun ia menolak. Lambat laun, penyakitnya menjalar ke bagian atas tubuh. Menurut yang lainnya, penyakit akan menyebabkan kematian dengan menjalar sampai ke tulang lutut. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabib yang hendak mengobatinya ditolaknya. Namun, atas saran seseorang, kaki Urwah bin Zubair harus tetap dipotong. Dia meminta pemotongan. Kakinya dilakukan ketika sedang sholat. Urwah bin Zubair sama sekali tidak merasakan sakit karena salat dilakukannya sedang dengan khusyuk. Tidak ada suatu kekuatan yang mengusiknya. Hatinya tertuju hanya padanya. Sahabat lainnya bernama Ubaid. Dia akan dihukum mati oleh kafir Quraisy di daerah Tanim. Ubaid meminta izin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum hukuman mati dilaksanakan. Permintaannya dikabulkan. Dia melaksanakan sholat dengan khusyuk. Setelah sholat, ia berkata, "Kalau saja kalian tidak menyangka bahwa aku melamahkan sholat karena takut mati, pasti aku akan memanjangkan dan memperbanyak lagi sholat." Dua peristiwa yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW ini menjadi contoh betapa khusyuk dan taatnya mereka dalam melaksanakan sholat, meskipun dalam keadaan yang kritis. Ya, sebelum kita akhir ya, kita cerita ya, cerita yang ya ini tadi cerita tentang bagaimana kita sholat ya. Ya tadi ceritanya, nanti minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang lainnya. Ya, mari kita berdoa sebelum. Mari kita berdoa sesudah salat ya. Oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.